Page 12. Menemui Nana. Berbekal wajangan dari biru, Nimas berangkat menemui Nana. Festival sekaten yang dilaksanakan setahun sekali untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad itu menjadi tempat mereka bertemu setelah 1 bulan. 1 bulan tanpa komunikasi, 1 bulan tanpa bertemu. Namun sama sekali tak mengurangi rasa satu sama lain. Memang luar biasa pasangan ini. Sebagai salah satu sahabat biru, Nimas merasa lega karena sahabatnya telah memiliki seseorang yang tepat di sampingnya. Baru sekali melihat Nana, Nimas tahu kalau gadis itu adalah gadis yang baik. Seorang gadis dengan jiwa sosial yang tinggi dan pemilik senyum tulus yang begitu manis. Pertemuannya dengan Nana berjalan dengan lancar, membuat perasaan Nimas begitu tenang sepulang dari festival karena ia telah menjalankan amanah sang sahabat dengan baik. Namun siapa sangka saat tiba di rumah perasaannya justru dibuat acak-acakan oleh sosok ibu biru, wanita dengan segala kasih sayangnya. Itu membuat Nimas sadar akan betapa besarnya kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, membuat Nimas menahan rindu yang begitu berat kepada ibunya. Sudah hampir 1 bulan ia hidup sebagai biru. Itu artinya sudah hampir 1 bulan juga Nimas tak berjumpa dengan ibunya. Diam-diam Nimas punya keinginan untuk kembali, namun ia tak tahu caranya. Haruskah ia bicarakan ini dengan biru dan mencari jalan keluarnya bersama? Sesuai permintaan, pagi ini Nimas berangkat ke festival untuk menemui kekasih biru, Nana. Orang itu orangnya rapi, Nana itu orangnya rapi, jadi pastikan kamu juga rapi. Oke, ini udah rapi. Nimas menepuk sweater navy yang sangat pas di tubuh biru. Untuk bawahan ia memilih celana jeans warna hitam dan sepatu warna putih. Bagus penampilannya kini, tak hanya rapi namun juga sangat fresh, menunjukkan sisi mudanya yang begitu semangat. Nana gak suka bau parfum yang berlebihan, jadi biasa aja nyemprotnya. Nimas mengendus dirinya sendiri, memastikan bahwa parfum aroma kopi milik biru tak ia semprot dengan berlebihan. Aman, lagian biru aneh-aneh aja. Parfum kok aromanya kopi? Dari sekian banyak parfum dengan aroma maskulin di luar sana, Nimas tak paham kenapa pilihan biru jatuh pada aroma kopi. Aromanya tak terlalu berlebihan memang, tapi beda cerita kalau Nimas yang menyemprot. Karena itu kali ini Nimas hati-hati menghitung hanya 3 kali semprot di sekujur tubuh. Nana itu jiwa cinta lingkungannya tinggi, gak suka polusi, jadi gak usah bawa kendaraan. Nanti kalian kemana-mana naik kendaraan umum aja. Bu, hari ini biru gak bawa motor ya? Sang ibu muncul dari arah dapur dengan sisa gelembung sabun di tangan. Loh, ibu lagi nyuci? Iya, mumpung masih pagi. Walah bu, kan bisa biru bawa aja ke laundry. Udah gak usah, nanti kamu mau pulang jam berapa? Malam bu, dikunci aja nanti pintunya, biru bawa serep kok. Ya udah hati-hati ya nak, karena tangan ibu penuh sisa busa jadi Nimas tak bisa cium. Akhirnya ia mencium pipi ibu biru dan pamit. Dah ya bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari rumah biru Nimas hanya perlu berjalan sekitar 5 menit untuk sampai ke halte terdekat, menunggu bis di sana dan pergi ke lokasi dengan bis. Wah, enak juga naik bis, tinggal duduk, murah lagi. Ada banyak keuntungan dari menggunakan kendaraan umum. Sebelumnya yang Nimas tahu hanya menggunakan kendaraan umum mengurangi polusi, tapi ternyata ada banyak hal menyenangkan yang lainnya. Seperti ia bisa dapat kenalan baru dan menjalin dialog. Tentu saja dimulai dengan pertanyaan mau pergi kemana? Mau pergi kemana kek? Nimas bertanya kepada kakak yang duduk di sebelahnya. Mau ke Gunung Kidul leh. Oh, sendirian aja kek? Iya sendirian, kakek mau pulang. Emang kakek habis dari mana? Si kakek tak langsung menjawab, namun malah memejamkan mata dan mengukir senyum teduh. Habis dari rumah Denis, cucu kakek. Denis itu senang sekali tiap kali kakek datang. Lucu sekali si Denis itu, Le. Aduh, kakek jadi kangen lagi. Wah, kakek ini terlihat begitu senang, seolah jarak berkilo-kilo yang ia tempuh bukan halangan besar. Padahal kondisinya sudah sesenja ini. Bahkan tadi biru lihat bagaimana kakek itu meringis sakit saat bis bergoyang melewati jalan tak rata. Kakek sering berkunjung ke rumah cucu ya?
Iya Le, mau bagaimana lagi, bapak ibunya Dennis itu tiap kali diminta datang pastinya bilangnya sibuk terus. Ya kakek yang sudah terlanjur kangen cucu ini nekat saja berangkat. Ini salah satu alasan Nimas tak ingin jauh dari orang tuanya. Kalau sudah menikah nanti ia tetap ingin tinggal dekat orang tuanya. Kalau perlu nanti ia beli rumah yang besar saja agar bisa tinggal satu atap dengan suami sekaligus orang tuanya dengan nyaman. Sekaten, sekaten, teriakan kernet bis mengiringi laju bis yang kian melemah. Nimas menoleh ke seberang sana. Di sana festival itu ada di sana. Biang lala besar yang ikonik itu sudah terlihat, jadi ia bersiap-siap turun dan berat hati mengakhiri percakapan dengan sang kakek. Kek, sayang banget saya turun di sini. Kakek hati-hati ya. Siap terus kek, saya permisi. Iya silakan Le. Nimas melangkah turun dari bis. Kini lapangan tempat festival sekaten itu ada di depan mata. Nimas mengamati lokasi itu dari seberang jalan. Hari ini adalah hari kedua dan kerumunan orang mulai banyak berdatangan. Raut bahagia menghiasi masing-masing wajah pengunjung. Puluhan anak kecil bergelayut di lengan bapak ibunya, menyeret lengan kedua orang tuanya ke berbagai wahana. Nimas suka sekali pemandangan seperti itu, sampai-sampai lupa gugup yang ia rasa, padahal wajahnya sudah tak karuan menahan degup jantung yang mulai menggila. Tenang Nimas, tenang, ia menepuk-nepuk dadanya, berharap hal itu bisa meredakan degup berlebihan yang ia rasa. Cuma ketemu sama seseorang gak bakal bikin kamu mati. Sip, ayo jalan. Nimas rentangkan tangan kanannya berjalan. Sambil berjalan, berusaha mencari jalan di tengah ramainya lalu lintas. Ia menyeberangi jalan utama itu, sedikit berlari dan sampailah ia di depan gerbang lapangan. Nimas berjalan memecah keramaian festival itu. Ada begitu banyak wahana di sana, mulai dari biang lala besar yang terus berputar sampai komedi putar dengan patung-patung lucu dan lampu-lampu lampion yang digantung di setiap sudut. Nanti malam pasti akan terlihat lebih indah. Kamu gak perlu bingung cari yang mana Nana, cari aja cewek yang paling cantik pokoknya. Deskripsinya biru gak jelas. Kejangan-kejangan biru semalam terus berusaha Nimas ingat agar ia tak salah langkah. Lagian aneh-aneh aja sih pakai janjian gak boleh saling komunikasi. Siapa coba sekarang yang repot? Akulah. Nimas tak habis pikir kenapa Biru dan Nana membuat perjanjian aneh untuk tak saling menghubungi, mulai dari Nana pergi ke Merapi sampai mereka berjumpa lagi. Mungkin untuk menghindari rasa bosan, sesuatu yang dilakukan terus-menerus pasti akan membosankan, bukan? Mungkin Biru tak ingin hubungannya dengan Nana menjadi begitu. Nana memperhatikan seorang gadis yang tengah berdiri sendirian. Namun tak lama seorang laki menghampirinya. Oh bukan, kalau yang itu ia memperhatikan gadis lainnya yang terlihat tengah menunggu seseorang. Namun lagi-lagi seorang lelaki menghampirinya. Bukan lagi. Ia memutuskan melanjutkan langkahnya lebih ke dalam lagi. Siapa tahu Nana ada di lokasi yang lebih dalam. Ia terus melangkah sambil memperhatikan sekeliling sampai pandangannya terhenti pada seorang gadis. Gadis yang tengah duduk sendirian dengan 2 cup kopi di sebelahnya. Cantik sekali. Sebagai seorang wanita, Nimas mengakui bahwa gadis itu sangat cantik. Rambutnya hitam diikat tinggi-tinggi dengan sebagian poni yang jatuh tepat di atas mata. Menggunakan dress selutut warna putih dan sepatu coklat, tengah duduk sendirian di tengah festival. Apa mungkin dia? Nimas masih betah di posisinya sampai gadis itu sadar tengah diperhatikan. Nah, mata mereka bertemu. Gadis itu tersenyum begitu manis sampai kedua matanya menyipit. Ia ambil 2 cup itu dan berjalan menghampiri Nimas. Biru, sapanya riang, terdengar begitu bahagia. Nak, gadis itu mengangguk, tak lupa dengan senyum yang makin mengembang. Nih hazelnut kesukaan kamu, nanya. Nana menyodorkan salah satu cup kopi itu. Nimas pikir akan ada adegan di mana Nana akan melompat dalam pelukan kekasihnya, tapi nyatanya tidak. Syukurlah tak ada adegan memalukan seperti itu. Nana terlihat lebih kalem dan dewasa dari perkiraannya. Terima kasih cantik. Apaan sih Biru? Gadis itu lagi-lagi tersenyum. Bedanya kini senyumnya disertai rona kemerahan di pipi. Sungguh kekasih Biru ini manis sekali.
Dimas jadi tenang. Kalau ternyata Biru tak keliru dalam memilih kasih, yuk jalan. Dimas mengambil langkah menyudahi momen malu-malu itu. Nana ikut berjalan di sampingnya. Tenang saja, daripada digandeng waktu jalan, Nana lebih senang diajak ngobrol sambil jalan berdampingan. Sekali lagi hanya wejangan dari Birulah yang Dimas pegang kuat-kuat, alih-alih menggandeng Nana di tengah kerumunan. Sesuai wejangan Biru, Dimas akan mengajak Nana ngobrol aja. Nah, iya Ru, gimana 1 bulan di Merapinya? Nana menoleh, mengabaikan jalan di depannya dan lebih memilih menatap wajah tampan kekasihnya. Senang dan sedih. Jawaban macam apa? Haha, emang kamu mau jawaban yang gimana? Nggak tahu. Cuma pengen ngobrol sama kamu aja. Bagus, bagus, bagus nih Mas. Biru pasti bangga. Ya udah yuk kita naik itu terus ngobrol. Nana menunjuk salah satu wahana. Kemudian Dimas mengikuti arah telunjuk Nana. Biang lala. Ayo sambil makan ya. Kini giliran Dimas yang antusias menunjuk salah satu stand makanan cepat saji di pinggir lapangan. Mendadak ia merasa lapar. Kebab. Iya, ayo nak. Ayo Nana, ntar kita makan sambil ngobrol di atas biang lala. Iya, iya. Nana pasrah aja saat ditarik ke arah penjual kebab di pinggir lapangan. Setelah 2 kebab sudah di tangan Dimas, mereka kembali lagi mengantri di bawah biang lala, menunggu salah satu bilik kosong dan gantian menaikinya. Yuk masuk yuk, ayo Mas Mbak buruh. Petugas wahana membukakan pintu bilik biang lala untuk Dimas dan Nana. Mereka masuk dan duduk berhadapan untuk menjaga keseimbangan agar bilik itu tak goyah kesana kemari. Wah, naik. Ayo naik. Keduanya begitu antusias seperti anak kecil yang kegirangan karena mainan baru. Dimas membuka kardus salah satu kebabnya dan memberikan pada Nana. Nih, udah dibukain. Terima kasih ganteng. Haha, gak kreatif. Ih, ikut-ikutan. Dimas menertawakan Nana yang gantian memujinya dengan cara yang sama seperti ia memuji Nana tadi awal. Itu berarti kamu menginspirasi, Ru. Dimas kembali membuka kebab kedua miliknya. Lengkap sudah. Keduanya ada di dalam biang lala dengan kebab dan kopi di tangan. Siap memulai percakapan. Biru, ayo ngobrol. Iya nah, silakan dimulai. Aku serius loh. Kalau di Merapi ada senangnya, ada sedihnya. Senangnya gimana dan sedihnya gimana? Cahaya matahari yang redup ini menambah nyaman suasana, menambahkan rasa tenang dan santai saat 2 anak manusia tengah bertukar dialog. Senangnya waktu warga di sana sehat dan sedihnya waktu warga di sana sakit. Nggak jauh-jauh ya calon dokter. Seneng itu sehat, sedih itu sedikit. Nggak gitu Ru, tapi aku bener-bener senang dan bersyukur banget waktu ada beberapa di antara mereka itu nurut untuk minum obat buat sehat. Dan rasanya sedih banget waktu mereka terang-terangan mengabaikan kesehatannya, bahkan di depan kami tenaga medis. Ada warga yang sengaja buang obat mereka cuma buat mematahin semangat kami. Keadaan Merapi yang memang pasca erupsi membuat warga mau tak mau pindah ke lokasi pengungsian. Namun tak sedikit juga warga yang enggan meninggalkan rumah dan lebih memilih tinggal. Kabut tebal dan debu di mana-mana membuat sistem pernafasan mereka terganggu. Dan sebagai tenaga medis, tugas Nana dan kawan-kawannya adalah merawat mereka yang sakit dan mencegah mereka yang sehat agar tidak sakit. Namun sekali lagi di dunia ini tak semua rencana bisa berjalan mulus. Ada saja kendala yang harus dihadapi tiap-tiap manusia. Pun dengan Nana, perjuangannya di Merapi rupanya tak mudah. Maka mengadu kepada kekasihnya lah pilihannya. Nana bukanlah orang yang gampang mengeluh. Ia tidak sedang mengeluh, ia hanya sedang mengadu, mencoba mencari ketenangan barang sejenak, mencari bekal agar hatinya kuat sebelum kembali melanjutkan perjuangannya. Nak, Dimas menepuk telapak tangan Nana yang terlungkup di atas lutut. Kamu tahu kan kalau nggak ada kerjaan yang mudah, semua pekerjaan itu sulit, tahu kan? Nana mengangguk. Apalagi calon dokter kayak kamu. Kamu itu spesial nak, 2 kali lipat lebih spesial dari manusia biasa. Jadi kamu juga harus bisa kerja 2 kali lipat dari yang biasa. Kalau capek gimana Ru, 2 kali lipat juga. Karena kamu 2 kali lipat lebih spesial, jadi capeknya setengah aja. Kamu boleh capek, tapi capeknya sedikit aja, setengah aja, karena kamu spesial. Nana tak sanggup lagi untuk tidak menertawakan kalimatnya kekasih ini. Ribet banget kamu Ru, tapi kamu paham kan? Nana mengangguk dan lagi-lagi tersenyum. Makasih buat Biru, pokoknya makasih aja. Kata Biru makasih juga.
Nana menepuk paha Nimas sedikit kencang. Puk, aneh, kayak lagi ngomongin orang lain. Tahu, Ruk? Nimas merespon dengan senyum. Memang mereka tengah membicarakan orang lain, membicarakan biru. Rus, setelah lulus kita jadi nikah kan? Demi apapun, Nimas ikut senang kalau sahabatnya menikah dengan orang yang tepat. Maka siang itu Nimas mengangguk mantap mengiyakan pertanyaan Nana. Sebab ia yakin biru pun pasti juga melakukan hal yang sama. Nimas bisa mungkin tak bersuara saat memasuki kamarnya. Ini sudah hampir jam 12 malam. Nimas tak ingin mengganggu orang tua biru yang tengah beristirahat. Sedikit lagi ya, oke. Ia berbisik sembari meraih gagang pintu kamarnya. Ia buka pintu itu dengan lembut dan berhasil. Nimas masuk, tak lupa menutup pintu lagi dengan perlahan dan tanpa basa-basi langsung merebahkan diri di atas kasur. Ah, capeknya. Tuk tuk tuk, suara benda saling berbenturan membangunkan Nimas dari baringnya. Suara apa itu? Bukannya ibu udah tidur? Tuk tuk tuk. Lah dari arah dapur. Nimas kembali berjalan menghadap ke arah sumber suara dapur. Perlahan ia buka pintu kamarnya, kemudian menuju ke arah belakang rumah dan belok ke arah dapur, dan benar saja di sana Nimas melihat wanita yang paling biru cintai tengah memotong beberapa sayuran. Ia menghampiri ibu biru dan menepuknya perlahan dari belakang. Bu, lo udah pulang? Loh, udah pulang, Le. Kok ibu nggak denger? Biru pelan-pelan biar nggak bangunin ibu. Malah ibunya belum tidur. Kok malam-malam gini motong sayur, Bu? Iya, biar besok cepat masaknya, tinggal masukin aja. Kok gitu? Dimas ikut mengambil pisau, ingin membantu agar cepat selesai dan ibu bisa cepat tidur. Besok ibu mau buat pesanan kue, jadi biar bisa masak dulu buat kamu sama bapak. Ya ampun, Bu, apa ibu nggak capek? Kenapa kamu mau gantiin ibu? Dimas hanya menggeleng sembari nyengir. Jika dihadapkan dengan situasi begini, setiap anak pasti tanpa ragu akan mengganggu dan bilang bersedia menggantikan pekerjaan orang tuanya. Namun mengapa rasa ingin patuh itu tak akan bertahan lama? Tanpa sadar si anak akan membiarkan orang tuanya kesusahan. Bahkan si anak kadang tahu sadar kalau orang tuanya sedang bersusah payah untuknya. Seketika Nimas merindukan ibunya. Wanita cantik kesayangan Nimas itu memang jarang ada di rumah, namun beliau berhasil mendidik Nimas dengan sangat baik. Suasana dapur tempatnya berdiri saat ini juga membuatnya makin merindukan sang ibu. Loro, hujan. Ibu biru menghentikan aktivitasnya dan fokus mendengarkan suara hujan. Gak tuh, Bu. Sedangkan Nimas tidak dengar karena fokus terbagi dengan perasaan rindunya. Gak hujan kok, Bu. Kalaupun hujan ya udah malam juga ini, tinggal tidur ya kan, Bu? Ibu. Nimas celingkukan mencari keberadaan ibu biru. Ibu kemana? Kini suara hujan terdengar makin jelas, sangat jelas, bukan main-main. Rupanya si hujan turun dengan membabi buta sampai menimbulkan suara ketukan antara air dan atap. Bu, Nimas hendak berlari keluar saat pintu belakang dapur itu buka. Apa mungkin ibu biru keluar di tengah hujan begini? Tapi untuk apa? Ya Allah, Ibu. Nimas mematuk. Ia tak tahu harus berekspresi bagaimana saat ibu biru kembali dengan keadaan basah kuyup di lengannya. Beliau memeluk sebuah sepatu warna hitam yang sehari-hari biru pakai ke kampus. Sang ibu meluk sepatu itu seakan-akan takut setetes air saja membasahinya. Padahal keadaannya kini sudah basah kuyup. Ibu! Karena tak mampu berekspresi, yang Nimas lakukan hanya menitikkan air mata. Rasa sesak begitu mendominasi dadanya. Kasih sayang seorang ibu yang begitu tulus menampar keras-keras. Nimas sama sekali bukan anak pembangkang. Ia selalu berusaha patuh, namun tetap saja kasih sayang yang begitu tulus ini terasa tak pantas ia dapatkan. Loh, Le, kenapa malah nangis? Rasanya hati Nimas sangat secak. Ia tak tahu harus menjawab bagaimana pertanyaan ibu biru ini. Maaf ya, Bu. Sang ibu bingung mencoba menerka apa yang terjadi pada putranya. Dengan panik, ibu menaruh sepatu itu di pinggir meja dan memeluk putranya. Kenapa, Tole? Kok kamu nangis begini? Nimas membalas pelukan ibu. Rasanya aneh, padahal jelas-jelas baju sang ibu basah. Namun bukannya dingin yang ia rasa, malah kehangatan menyelimuti dirinya.
Maaf ya Bu, maafin Biru. Kamu kenapa? Kamu gak ada salah, kenapa minta maaf? Biru banyak salah sama Ibu. Ibu udah repot-repot gara-gara Biru. Gak ada Ibu yang kerepotan karena anaknya. Gak ada Le. Sudah, kamu tenang dulu ya. Diam dulu ya, Ibu mau ganti baju. Saat Ibu melepas pelukannya dan pergi ke kamar untuk mengganti pakaian, sedangkan Nimas masih diam di tempat dengan isak tangisnya. Ia berusaha mengontrol emosinya agar lebih tenang. Mungkin saja setelah ini sang ibu akan mengajaknya berdialog serius karena ia sudah menangis. Nimas mendekati kompor, memanaskan air dan menyiapkan 2 gelas teh hangat untuknya dan sang ibu. Biru dengan baju yang terlihat lebih hangat, ibu datang dan duduk di meja makan. Ibu minum teh dulu ya biar hangat. Nimas meletakkan 1 gelas itu untuk ibu dan 1 untuk dirinya. Kemudian duduk di kursi yang berhadapan dengan beliau. Bu, maaf ya, tadi Biru malah tiba-tiba nangis gak jelas. Iya, itu tadi nangis kenapa? Cepat bilang sama ibu. Bingung Bu, tiba-tiba aja Biru ngerasa kurang ajar banget sama ibu. Sang ibu tampak terkejut tapi tetap memasang wajah tenang. Setiap hari ibu repot ngurus rumah, masak, ngurus keperluan Biru dan bapak. Belum lagi kalau ada pesanan kue, apa ibu itu nggak capek? Sedangkan Biru yang masih sehat bugar ini malah males-malesan dan jarang bantuin ibu. Di rumah Nimas memang tak banyak pekerjaan rumah tangga yang bisa ia lakukan dengan sang ibu. Mungkin hanya memasak dan cuci piring saja di pagi hari. Selebihnya orang tua Nimas pergi bekerja dan akan pulang setelah makan malam. Selebihnya mereka menyewa seorang asisten rumah tangga untuk mengurus rumah. Ibu capek, Le. Iya, ibu memang capek, tapi ibu ikhlas. Memang ini peran seorang ibu. Tapi kan ibu bisa minta tolong Biru. Enggak Bu, maaf, seharusnya Biru yang lebih peka untuk bantu ibu. Sudah, kamu itu kenapa menyalahkan diri terus? Semua ibu memang begini, ibu-ibu di luar sana juga begini. Ngurus rumah, ngurus anak itu memang kerjaan ibu. Tapi banyak tubuh ibu-ibu yang kerja kantoran gak perlu repot ngurus rumah, tinggal sewa pembantu, mereka bisa santai-santai di rumah. Oh Nimas, siapa yang kamu maksud itu ibu-ibu kantoran yang jarang ngurus rumah? Tahu dari mana kamu kalau mereka bisa santai-santai di rumah? Justru ibu-ibu yang begitu kerjaannya double. Dengarkan ibu ya Le, malah ibu rumah tangga biasa seperti ibumu ini kerjanya enteng cuma pakai tenaga. Sekarang bayangkan ibu-ibu kantoran mereka harus kerja double, pakai tenaga dan pakai otak. Mana yang lebih berat coba? Benarkah? Benarkah Ibu Nimas yang kerja kantoran dan jarang mengurus urusan rumah itu 2 kali lipat lebih berat daripada kerjaan Ibu Biru ini? Melihat Ibu Biru yang bekerja begitu keras setiap hari sudah membuat hatinya sesak. Kini ia tahu fakta bahwa kalau ibunya sendiri harus bekerja lebih berat dari Ibu Biru. Makin bersalah, rasa bersalah itu menghantui Nimas. Pagi ini Nimas bangun dengan kepala yang berat pusing. Setelah percakapan beratnya dengan Ibu Biru selesai, ia baru bisa tidur selama 3 jam. Benar saja percakapan itu begitu masuk ke hatinya, sampai-sampai ia memimpikan sang ibu. Dalam mimpi Nimas melihat ibunya yang bekerja keras, namun ia tidak bisa berbuat apapun untuk membantu karena sesuatu menghalangi pandangannya. Dalam mimpi setiap kali ia coba membantu sang ibu, pandangannya akan kabur dan ia tak bisa melihat apapun dengan jelas. Dan dengan senyum sang ibu minta Nimas untuk duduk saja, tak perlu bersusah payah membantu. Bukannya senang, Nimas malah menangis kencang dalam mimpi itu, merasa tak pantas mendapat kasih sayang luar biasa itu. Sampai saat terbangun, matanya sembab dan bekas air mata sudah kering di pipinya. Ibu, Nimas kangen, Nimas pengen balik lagi dan ketemu sama ibu.